Harus vaksin toh. Harus vaksin. Itu caranya nak dia gak vaksin anak ketaan. Sudah bergabung. Sebelum kita mulai masih ada waktu 6 menit lagi sambil menunggu peserta yang lain untuk bergabung. Mungkin kita cek dulu. Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung bisa mendengar suara kami dengan jelas dari SMK Negeri 4 Metro. Kalau sekolah tuh rupanya aku jurusanku kayak begini. Enggak, nanti mau foto bersama. Baru lihat sekolahnya. Iya. Ibu yang sudah bergabung, Sekolah baru kulihat orang-orangnya satu. kita cek dulu Bapak Ibu. Jadi kan kalau teriak-teriaknya di grupnya itu kan kebayang. Kita mendengar dengan jelas suara kami dari SMK. Bapak lihat. Makanya kalau teriak-teriak di grup itu kan tidak ada yang menghiraukan ya, kalau sudah ketemu mukanya. Tes. Ibu Ica Andari Tonga, apakah bisa mendengar kami dari SMK Negeri 4 Metro? Ica dari SMK Negeri 1 Pantai Labu. Iya, Bu. Oh ya, bisa mendengar suara kami dari sini dengan jelas ya, Bu? Ya, sudah, Bu. Iya. Siap jum. Baiklah Bapak Ibu peserta, sebelum kita mulai materi, kita akan dokumentasi. Jadi Bapak Ibu peserta yang untuk menyalakan kamera videonya. Pakai Pak More. Oh. Ayo Bapak Ibu, kita sesi dokumentasi dulu. Boleh dinyalakan kamera videonya. Banyak yang belum menyalakan. Karena tambahan kayak biasa, Pak. Ayo Bapak Ibu, masih ditunggu yang belum menyalakan kamera videonya supaya kita ambil gambar untuk sesi dokumentasi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang total kan Sudah cukup banyak yang menyalakan kamera videonya. Saya kasih aba-aba 1-3 ya Bapak Ibu. Mungkin bisa berpose seperti ini, oke? Atau SMK bisa, SMK hebat, boleh. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Ini Facebook satu Boleh satu kali lagi. Lagi. Macet. Kalau videonya cuma macet itu. Iyalah, fanatik nih. Nah, Ya, sekali lagi. satu kali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Ini Ibu baru, Bu. Baiklah, kita sambil berjalan menunggu teman-teman yang peserta yang untuk bergabung, kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan daring pembelajaran KKGSI tahun 2021 bidang perikanan, tema pengelolaan hasil perikanan.
Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita di sini tim pengangku juga selalu sehat dan Bapak Ibu semua juga selalu sehat dimanapun berada. Kita dapat melaksanakan semua seluruh rangkaian kegiatan KKBS ini sampai selesai dan dengan hasil yang sesuai yang diharapkan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini atau agenda hari ini materinya adalah tentang penugasan kegiatan KKSI khususnya tema pengolahan hasil perikanan. Untuk materinya akan disampaikan oleh tim pengangku, yaitu yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Farid, nanti juga akan sebagian akan saya sampaikan sendiri. Untuk nanti juga nanti akan dilaksanakan sesi diskusi. Jadi untuk yang pertama mungkin langsung saja kita paparkan materinya tentang aturan penugasan KKGSI tahun 2021 ini. Bu Khadijah bisa dibantu share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, yang saya banggakan juga tim pengampu dari SMK 4 Metro. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita akan menyelenggarakan Zoom pemateri terakhir ya untuk pembelajaran daring. Pada prinsipnya KKGS ini akan menyelenggarakan 10 pertemuan dan hari ini di tema pengolahan hasil perikanan adalah pertemuan yang ke-10. Jadi Bapak Ibu seluruh peserta diharapkan hari ini bisa ikut bergabung karena penugasan terus proyek dan bagaimana nanti penilaian dilakukan itu akan diterangkan saat ini. Jadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama, finalnya nanti di pertemuan ini untuk klarifikasi seperti apa tugas akhirnya. Dan mulai minggu besok kita semua sudah beraktivitas dengan tugas kita di sela-sela kesibukan mengajar, mungkin yang tetap muka sudah mulai dilaksanakan. Bapak Ibu peserta bisa langsung melaksanakan pelaksanaan tugas dalam pengolahan hasil perikanan. Baik Bapak Ibu, secara singkat akan kami bahas melalui melalui PPT yang akan kami tampilkan. Lebih rincinya nanti kita bisa berdiskusi di akhir. Dan memang juga kemarin Bu Dia menginformasikan ada angin segar katanya untuk peserta dengan menambahnya jumlah juara yang pertama, terus bertambahnya tingkat nominal untuk masing-masing juara. Saya pikir itu menjadi salah satu respon dari kementerian untuk Bapak Ibu sebagai peserta. Mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi 6 besar dalam penilaiannya itu akan diapresiasi oleh kita bersama. Artinya hasil terbaik yang akan diumumkan menjadi 6 besar, juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, dan 3. Baik, kita akan mulai. Player selanjutnya. Pelaksanaan KKGS 2021 itu memang diselenggarakan dari awal bulan Agustus Bapak Ibu ya, di tanggal 15 ke sini, dan alhamdulillah sekali lagi pada pertemuan hari ini adalah yang terakhir untuk pembelajaran daring. Di layar bisa kita lihat bagaimana timeline KKGS untuk tema perikanan.
dimulai dari sosialisasi dan promosi, pendaftaran, pembukaan, terus pembelajaran daring, serta ada 2 kegiatan akhir nanti setelah hari ini, yaitu pengerjaan proyek dan penilaian. Pengerjaan proyek bisa dimulai pasca hari ini selesai, sesi ini selesai, dan akan dikumpulkan oleh Bapak Ibu peserta kepada kami, tim di Pengampu, pada tanggal 7 November pukul 24.00. Jadi mohon maaf nanti untuk laporan yang tertera di kami melebihi 24.00 di tanggal 7, artinya masuk bulan 8, itu sudah masuk kategori tidak mengirimkan tugas. Jadi kesepakatannya begitu, supaya sama-sama mengetahui. Kami akan lebih fair itu ya penilaiannya, karena apa? Dengan mengirimkan email misalkan, itu kan tanggal, jam, detik itu sudah tercatat. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang sifatnya komplain dari peserta, nah kami bisa membuktikan dengan waktu yang tertera di email kami. Selanjutnya, baik, pembelajaran daring. Kita sudah melaksanakan 10 pembelajaran daring, dimulai dari hari pertama, waktu itu pembahasan tentang bagaimana KKGS perikanan akan diselenggarakan. Yang kedua dan yang ketiga diisi oleh pemateri kita, Bapak Dr. Sahirman. Pertemuan keempat diisi oleh kepala sekolah kami. Pertemuan kelima selanjutnya diisi oleh Ibu Ani. Keenam diisi oleh Ibu Rita dari sini ya. Ada dari Unpad, Ibu Rita, yang membahas tentang peluang ekspor dari apa yang kita produk. Pertemuan ketujuh itu diisi oleh Pak Insinyur Siswoyo Yudo Dimiryo, Direktur GSFAM, sekaligus mantan kapus PEDKA waktu itu, P4TK PEDKA, atau saat ini BBPP MPP Pertanian. Terus di pertemuan ke-8 ditunjang oleh bagaimana e-commerce itu kita laksanakan, baik untuk ekspornya, baik untuk penjualan di dalam. Kemarin Bu Eni dengan Gamblang sudah membahas itu. Dan terakhir kemarin dibantu oleh IDUKA kami, PPDHD, yang membahas tentang bagaimana sih kita bisa memasarkan produk perikanan. Dan terakhir hari ini tentang pembahasan proyek yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu, juga akan dijelaskan bagaimana proyek itu nanti akan dinilai. Baik, selanjutnya adalah penugasan terbimbing. Penugasan terbimbing yang dimaksud adalah pasca pertemuan hari ini, Bapak Ibu, sampai bulan November, insya Allah Pengampu akan menyelenggarakan 1 atau 2 kali pertemuan untuk melakukan cek peserta dalam pelaksanaan pengerjaan proyek. Di sana nanti mungkin akan diskusi apakah ada kendala yang dihadapi, apakah ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, atau mungkin sudah mulai melaporkan apa yang telah dilaksanakan, gitu ya. Jadi di bulan Oktober nanti, kita mungkin akan melaksanakan 1 atau 2 kali pertemuan untuk mengecek kembali peserta dalam pengerjaan proyeknya. Informasinya nanti akan disampaikan di grup. Tetapi insya Allah untuk jadwal itu tetap di hari Selasa atau Kamis di jam yang sama tetap. Sehingga jadwal kita konsisten. Untuk KKGS tema perikanan adalah Selasa dan Kamis di jam 8.15 sampai jam 9.00. Itu untuk penugasan terbimbing. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini yang akan menjadi bahan penilaian kami oleh para juri. Juri nanti akan kita mintai tolong untuk menilai tugas adalah
pemateri yang kemarin ikut memaparkan materinya. Kita akan mencoba nanti Ibu Eni untuk e-commerce-nya, juga akan mencoba menghubungi Bapak Dr. Suherman untuk bahan baku, ya, penilaian bahan baku, dan dari SMK Negeri 4 sendiri untuk penilaian laporannya. Jadi ada 3 penilai, sehingga akan lebih fair untuk Bapak Ibu sekalian dalam menerima hasil nanti di akhir penilaian. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah proyek yang dibuat itu harus sesuai tema kita. Artinya kita di tema pengolahan hasil perikanan, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya mau membuat proyek apapun dengan bahan baku ikan itu kami persilahkan. Misalkan satu sekolahan atau satu tim di satu sekolahan membuat beberapa produk dari perikanan juga dipersilahkan. Yang menjadi permasalahan atau yang tidak akan baik adalah satu tim, satu produk dilaporkan oleh 2 tim yang sama dari sekolah yang sama. Itu akan menjadi kebingungan kami nanti dalam penilaian. Jadi tim mana yang akan menjadi juara atau yang akan mendapat sertifikat. Karena yang mendapat sertifikat itu adalah salah satu tim yang mengirimkan tugasnya, yang terdiri dari 1 guru dan 3 siswa jika ada 3 siswanya. Tetapi kalau digabung oleh Bapak Ibu 2 tim untuk produk atau laporan yang sama, berarti kan akan terkumpul 2 guru. 2 guru, 6 siswa, 1 proyek. Nah, nanti kita akan bingung ini guru yang mana yang mau dinilai kan gitu. Apakah si A atau si B, karena tugas itu hanya milik 1 tim gitu. Produk sama Pak, sekolahannya sama, timnya berbeda. Silahkan membuat laporan yang berbeda. Misalkan di SMK Cilamaya misalkan ya, membuat pindang bandeng, tim satunya membuat abon, membuat produk yang berbeda jauh lebih baik. Tetapi jika memang sama-sama pindang bandeng yang diproduk oleh SMK Cilamaya oleh 2 tim, silahkan, tetapi melakukan penjualan yang berbeda timnya gitu ya. Jadi penjualannya masing-masing tim, pengolahannya juga masing-masing tim, tetapi produknya sama Pak, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kembali untuk mempertegas penilaian, 1 produk itu milik 1 tim. Kalaupun sama kegiatannya, promosinya, penjualannya, pengolahannya itu mesti berbeda, gitu ya. Jadi harapan kami ini menjadi salah satu jawaban bagi banyak pertanyaan, bagaimana Pak jika produknya sama, apakah boleh 2 tim bergabung? Nah itu akan menjadi kebingungan kami, ambigu jadinya. Ini siapa yang akan dijadikan juara, tim yang A atau tim yang B? Gitu. Padahal laporannya 1. Itu untuk pembuatan produk ya. Jadi tugas akhirnya pertama merancang, melakukan produk pengolahan yang berbahan baku ikan. Tugas akhirnya jelas membuat laporan ya, seperti best practice lah atau laporan pembuatan produk. Jangan lupa di situ juga Bapak Ibu selalu mengambil video untuk poin-poin yang dianggap penting. Silahkan diupload di video milik Bapak Ibu guru sendiri. Nanti di laporan, di lampirannya itu linknya dicantumkan. Jadi tidak perlu mengirimkan videonya ke kami, kirimkan aja linknya biar kami jadi viewer di YouTube Anda. Para penilai akan melihat proses pengerjaan tugas akhirnya melalui YouTube yang milik Bapak Ibu peserta. Gitu ya. Jadi silahkan mengambil poin-poin penting yang memang harus dinilai oleh kami, tim penilai, dengan dijadikan video yang diupload atau diunggah di YouTube. Linknya
lampirkan pada laporan yang Bapak Ibu kirimkan ke kami nanti. Terus jelas temanya membuat produk olahan yang berbahan baku ikan. Tadi ada pertanyaan, boleh nggak Pak selain makanan? Boleh, selama itu berbahan baku hasil perikanan, itu silahkan, tidak harus pada makanan selalu, tidak. Misalkan tahun kemarin ada pembuatan sabun berbahan baku rumput laut, itu kan hasil salah satu dunia perikanan, tidak apa-apa. Bahan bakunya memang ikan, harapan kami, tetapi karena sekarang ini di kurikulum baru itu semua digabung menjadi agribisnis perikanan, baik air ikan tawar, payau, laut, digabung menjadi satu, sehingga produknya pun boleh selama itu di bidang perikanan. Komoditas di bawah dijelaskan ada air tawar, payau, dan laut. Itu yang menjadi tema kita ya Bapak Ibu. Jadi produk yang dihasilkan kita tidak lari dari tema yang menjadi kami ampuh saat ini, yaitu pengolahan hasil perikanan. Next. Bapak Ibu sekalian, ini desain ya atau langkah proyek yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah Bapak Ibu membuat konsep produk apa kira-kira yang akan dibuat. Intinya adalah produk ini memiliki nilai baik manfaat maupun nilai rupiah. Jadi seperti yang dibahas oleh Pak Gatot selalu di SPW itu, apapun produk yang dihasilkan, kita tidak hanya melihat bagus, detil, terus memiliki nilai yang luar biasa, tetapi tidak laku di pasaran. Ini kan menjadi hal yang berat buat kita. Sudah membuat, berproses, memiliki modal yang besar, tetapi tidak ada yang mau membeli. Ya, ini menjadi PR juga. Lebih baik kita membuat sesuatu yang memang memiliki manfaat dalam hal baik itu kesehatan misalkan. Anak-anak sekarang untuk ikan ini banyak yang tidak mau mengkonsumsi ikan secara utuh. Kita buatlah olahan-olahan yang diminati anak-anak yang berbahan bakunya ikan. Manfaatnya apa? Nilai protein yang ada dalam ikan bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita. Ya. Dan memiliki nilai rupiah, artinya good looking, good packaging. Sehingga siapapun yang melihat itu di awal itu sudah interest, tertarik. Pertama harganya misalkan sesuai dengan kantong. Yang kedua nilai manfaat untuk si calon pembeli itu bagus. Yang ketiga adalah saat dia bawa juga tidak ringkih, tidak memalukan. Beda dengan kita beli ikan di pasar, lele misalkan, beli ikan di pasar, lele utuh, terus di BTT, dibersihkan di pasar, kan dikeresekin, masih netes airnya, darahnya. Kalau dia pergi kemana-mana kan juga agak risih bawa ikan itu. Tapi kalau sudah good packaging ya, dikemas dengan baik, itu bisa disimpan di mana aja, masukin tas. Kalaupun terlihat orang malah hal yang membanggakan misalkan, bangga beli produk ini, gitu. Itu menjadi hal yang menjadi nilai lebih dari produk yang kita buat. Jadi silahkan peserta membuat desain seperti apa sih produk yang akan kita hasilkan untuk menjadi salah satu best practice yang bisa dinilai oleh tim penilai. Selanjutnya selain membuat desain, ya dibuat produknya. Jadi ide yang menjadi harapan tadi dibentuk dalam sebuah produk, bukan hanya diangan-angan saja, bukan hanya dipikirkan, oh ya ini bagus, ini kira-kira akan laku, tapi nggak dibuat-buat. Intinya dibuat. Setelah didesain, dipelajari manfaatnya, dipelajari nilai kelakuannya di pasaran, selanjutnya adalah dibuat. Produknya dijadikan produk, terus selanjutnya setelah dibuat, jelas dipasarkan. Mulai dari teman terdekat lah, teman guru di sekolah, kita dibantu siswa, para guru di tim,
siswa memasarkan ke sesama siswa. Yang terdekat dulu, di luar sekolah kita bisa promosikan melalui beberapa jalur, baik online maupun offline. Yang online jelas sudah banyak. Kemarin sudah dibahas oleh Bu Eni, bagaimana memasarkan produk kita melalui Instagram, WhatsApp yang paling simpel ya. Terus bisa juga Facebook, web, ataupun memiliki keinginan untuk memasukkan itu ke marketplace yang sudah berjalan di Indonesia, baik di Lazada, Shopee, Tokopedia, yang memiliki rating tinggi. Tapi kan kalau udah masuk ke sana, artinya ada beberapa hal yang harus diikuti sesuai dari peraturan e-commerce ya. Ada hal-hal yang harus ditempuh, bagaimana produk kita itu sudah memiliki label halal, misalnya sudah memiliki izin usaha dan lain-lain. Sehingga itu menjadi salah satu bahan pertimbangan apakah memang harus sampai ke situ pemasarannya atau cukup dengan tadi menggunakan link-link medsos yang sifatnya masih terbuka tanpa harus membuat dulu hal-hal yang bersifat birokrasi ya. Kenapa? Karena tidak akan cukup waktunya. Kita izin usaha itu juga mungkin nggak cukup sebulan, 2 bulan keluar. Terus untuk mengajukan label kehalalan, insya Allah selama prosesnya halal, bahan bakunya halal, ya insya Allah produk halal. Hanya kan orang butuh sertifikat gitu. Nah, untuk sampai ke sertifikat prosesnya lama. Kita ya yang biasa dulu. Hanya kita menjamin bahwa produk ini halal. Gitu. Insya Allah dari ikan, proses pembuatan bumbu itu semua halal. Jadi langkah ketiga adalah memasarkan. Hasil pemasarannya nanti dibuat dalam sebuah laporan. Jadi laporan yang Bapak Ibu akan kirimkan ke kami adalah laporan yang dalamnya sudah berisikan tentang bagaimana kegiatan Bapak Ibu dari mulai membuat, memasarkan, hasil pendapatan dari hasil penjualan, itu dilaporkan pada sebuah laporan. Jadi laporan ini menguraikan kegiatan Bapak Ibu sebagai peserta selama pengerjaan proyek. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diingat. Tadi ada catatan dalam pelaksanaan proyek. Karena biasanya saking asiknya kita berproduksi, ada hal-hal yang suka terlewatkan. Padahal itu penting. Atau mungkin itu adalah unsur tertinggi dalam penilaian misalkan. Jadi hal yang harus dicatat selama proyek itu pertama, selalu mendokumentasikan. Kalau ada tim siswa yang ada dengan Bapak Ibu dalam peserta di Terges ini, adalah salah satu yang memang tugasnya menjadi dokumenter. Dia selalu mendokumentasikan, baik itu secara sengaja Bapak Ibu ayo dipoto misalkan, atau Bapak Ibu asik aja membuat, tim itu secara otomatis akan mendokumentasikan, lebih alami kan malah kegiatan. Dokumentasikan kegiatan saat mengerjakan proyek. Mulai dari persiapan, bahan bakunya, ya sampai ke proses, sampai ke finish. Silahkan didokumentasikan. Saat pemasaran, ya juga silakan dokumentasikan. Bagaimana Bapak Ibu mendokumentasikan itu ketika sedang memasarkan. Saat penjualan, karena ada perbedaan pemasaran dan penjualan. Kalau pemasaran kan kita mempromosikan, mengiklankan, memperkenalkan. Setelah itu dilaksanakan, ada yang tertarik gitu ya. Terjadilah transaksi, itulah yang terjadi penjualan. Ketika salah satu peserta lain misalkan saling mendukung, membeli produk kita, itulah penjualan. Itu didokumentasikan juga. Yang kedua adalah rekam. Selalu merekam proses pembuatan. Tidak usah A sampai Z secara detail. Kembali saya ingatkan, kita saja dalam melihat YouTube, ketika durasinya begitu panjang, kadang kita berpikir ulang, apakah seperlu itu saya nonton pembuatan tahu selama 1 jam misalkan. Jadi silakan dibuat video
yang ringkas tetapi krusial, gitu. Artinya tidak boleh dilewatkan. Pertanyaannya bagaimana Pak kalau semua penting, misalnya dibuat segmentasi proses pemilihan bahan baku, misalnya itu misalkan 4 menit, ya. Jadi buat segmentasi tidak apa-apa. Semakin banyak link YouTube yang Bapak Ibu lampirkan di laporan itu juga tidak masalah. Artinya memang poin-poin yang dianggap penting itu barangkali menjadi salah satu penilaian tertinggi yang kami butuhkan untuk memberikan nilai. Jadi silahkan selalu merekam saat pembuatan produk, mulai dari persiapan hingga tahap ini. Sekali lagi, durasinya silahkan dipikirkan. Kami tidak melarang. Silahkan, kalaupun mau durasi 1 jam, ya silahkan gitu loh, silahkan. Cuman kalau saya pribadi dikembalikan ke saya pribadi, kalau saya mau nonton pembuatan tahu durasi 1 jam saya diam aja liatin YouTube, kan saya berpikir ulang apakah sepenting itu gitu saya harus nonton. Tetapi beda dengan pembuatan yang mungkin dibuat seperti drakor misalkan 2 jam aja kan anteng kan. Silahkan itu mah diatur lah sehingga kami yang akan menilai nanti itu tertarik untuk melihat video Bapak Ibu. Terus jangan lupa juga diupload, setelah dibuat diupload ke akun YouTube Bapak Ibu sekalian. Jadi anggap aja KKGS ini menjadi salah satu momen Bapak Ibu dipaksa membuat akun YouTube sendiri. Yang mungkin tadinya tidak terbiasa, yang tadinya mungkin hanya sebagai konsumen atau penonton saja di YouTube, sekarang Bapak Ibu diajak, ayo memproduksi film juga yang bisa ditonton orang lain. Ada nilai lebih untuk manfaat YouTube yang lebih banyak itu di luar pembahasan kami ya. Tetapi Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana banyak orang yang tiba-tiba booming, sukses karena dia sukses di YouTube sebagai YouTuber. Itu di luar tanggung jawab kami lah. Tetapi pada prinsipnya saat ini kami mengajak bagaimana Bapak Ibu atau siswa-siswi yang tergabung menjadi tim di KKGS mulai membiasakan diri untuk mendokumentasikan, menyimpan dan memberikan pencerahan bagi orang lain di akun YouTube-nya masing-masing. Durasi di sini sudah disebutkan maksimal ada 8 menit lah, 8 menit. Tadi kalau memang itu sampai 30 menit silahkan untuk segmentasi. Segmen-segmennya dibuat misalkan 8 menit untuk pemilihan bahan baku, 8 menit judulnya untuk proses pembuatan produknya, 8 menit untuk packagingnya, 8 menit untuk pemasarannya, sehingga penonton pun tidak jenuh kalau tersegmentasi. Jadi jam 8 menit ini saya lihat pembuatan tahunya aja lah. 8 menit yang akan datang saya baru melihat prosesnya penjualannya gitu. Sehingga penonton itu memang lengkap, satu video 8 menit ditonton sampai tuntas. Terus yang ketiga adalah setelah dibuat, tujuan utama KKGS adalah menciptakan wirausahawan, menyalurkan produk-produk yang dibuat di SMK ke masyarakat luas. Jadi lakukanlah penjualan baik online maupun offline. Bapak Ibu sekalian, saat ini yang kita ketahui kegiatan online itu luar biasa, luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau berniat membuat toko, ya membuat toko di daerah Bapak Ibu sendiri, misalkan kalau di kami di Jalan Suprapto, saya ingin buat toko hasil perikanan. Saya memodal bagaimana toko itu dibangun. Paling tidak 15 sampai 20 juta misalkan membuat tokonya saja. Saya kemudian mendesain toko itu biar menarik, rak-raknya sebagai dan lainnya butuh lagi 5 juta misalkan. 25 juta.
produknya saya isi, entah yang laku atau belum laku, pokoknya saya penuhi toko itu. Habislah misalkan 5 juta, 30 juta saya membuat toko yang menjual produk hasil perikanan. Yang tahu siapa? Kalau tidak dipromosikan, yang tahu hanya orang yang lewat ke Jalan Suprapto. Yang lewat saja belum tentu melihat. Yang lewat pun kalau dia tidak interest, dia tidak melihat. Jadi yang tahu itu hanya yang lewat ke depan toko saya. Tetapi dengan online, tanpa harus mengeluarkan uang 30 juta tadi, cukup misalkan 1 atau 2 juta atau 500.000 atau bahkan produk orang lain pun yang kita pasarkan online cukup. Itulah hebatnya online. Hebatnya online itu adalah kita bisa melaksanakan pemasaran dan penjualan dengan modal yang ringan. Yang melihat tanpa yang harus lewat ke Margodadi, tanpa yang harus ada di metro, dimanapun bisa melihat secara online apa yang kita jual, ya. Dan selain melakukan penjualan, silahkan mereka penjualan. Jadi kalau Bapak Ibu memulai produk bandeng itu misalkan habis modal 300 atau 400.000, silahkan itu diolah, beli bahan baku, beli ikan, packaging, terus dijual, dicatat hasil penjualannya untuk mengetahui keuntungan ya tadi dari modal 400.000 kita akan lihat di akhir nanti di November awal seluruh penjualan dapat nominalnya berapa. Sehingga akan terjadi kesimpulan untung apa rugi kan gitu. Sehingga kita bisa lebih memberikan apresiasi ketika dengan modal yang kecil bisa menghasilkan yang besar, itu menjadi nilai penilaian yang besar juga. Dan Bapak Ibu, kami mengingatkan harapan kami di KKGS ini, nah, ketika ini selesai pun, jika itu memang menguntungkan, saya mengajak silahkan dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan. Sampai Desember, Januari, bahkan mungkin jadi tim yang Bapak Ibu buat di KPGS ini, siswa kita, menjadi entrepreneur-entrepreneur yang memang terus melaksanakan apa yang kita buat. Sehingga apa yang dihasilkan di sekolah itu bisa terjual, bisa dilihat, bisa menjadi produk kebanggaan bagi jurusan kita di perikanan. Itu catatan yang biasa terlewatkan Bapak Ibu ya, kami mengingatkan itu. Selanjutnya adalah produk massal dan pemasaran produk. Jadi semua yang sudah dibuat Bapak Ibu silakan dipasarkan. Dipasarkan baik secara online maupun offline. Ya kita tidak bisa menghindari itu, offline itu pasti juga kita laksanakan, entah ke kawan guru, entah ke siswa yang ada di sekolahan, atau kita menjemput pembeli, misalkan ada kegiatan di balai kota misalkan yang sudah diizinkan dengan keadaan pandemi sekarang ada keramaian, kita menghadiri kegiatan itu dengan membawa produk itu juga offline kegiatan. Jadi kita langsung dengan konsumen bertemu, ya. Terus selain melakukan penjualan online offline, pembuatan produksi massal juga, artinya tidak hanya sebatas membuat contoh. Kalau bisa silahkan bisa sampai dijual. Di sini Ibu Widya membuat ada logo itu. Ketika online tadi tidak harus orang yang datang ke daerah Bapak Ibu yang tahu bahwa Bapak Ibu punya produk itu. Tapi seluruh orang di dunia ketika di online akan melihat asal keywordnya ketika mereka mencari atau searching itu pas dengan apa yang kita cantumkan di promosi online kita, ya. Jadi ketika seorang mencari produk kepis misalkan, ya itu kan semua kepis akan muncul. Salah satunya harapan kita lah punya Bapak Ibu. Next. Nah ini tugas akhir. Nanti insya Allah ini akan dibahas oleh Ibu Widya ya. Ini ya. Untuk tugas akhir dan pelaporan. Jadi
Jadi nanti outline seperti apa, aturan penulisannya bagaimana, akan dibahas oleh Ibu Widya, dan harapan kami ini juga menjadi hal yang sangat penting. Laporan yang Bapak Ibu kirimkan kami akan kami bukukan menjadi satu buku digital yang di dalamnya adalah contoh-contoh laporan KKGS 2021. Terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan masih banyak belum yang dimengerti, sehingga nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi. Selanjutnya saya persilakan ke Ibu Widya. Terima kasih Pak Farid. Sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Farid. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait tentang tugas akhir dan laporan, yaitu terkait dengan outline laporan KKGS dan aturan penulisannya seperti apa. Next, Bu. Di sini tugas akhirnya salah satunya adalah pembuatan laporan. Apa sih tujuannya di Bapak Ibu peserta yang ikut KKGS ini diminta untuk membuat laporan? Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara detail kegiatan peserta dalam pengerjaan proyek real yang dilakukan oleh peserta yang nantinya akan dinilai oleh tim penilai. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Farid, nanti kita akan melibatkan 3 penilai satu dari kementerian, dari BPPT, kemudian dari perguruan tinggi, dari Universitas Padjadjaran, dan dari kami 1 juri sebagai tim pengampu. Kemudian laporan juga sebagai indikator keberhasilan kegiatan KKGS ini yang berbentuk fisik dari seluruh peserta. Kenapa keberhasilan? Jadi Bapak Ibu peserta nanti yang dianggap mengikuti kegiatan KKGS ini sampai akhir adalah Bapak Ibu yang mengirimkan laporan akhir ini atau best practice. Jadi Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran daring pertemuan pertama sampai ke 10, tapi pada akhirnya nanti pada tanggal 7 November pukul 24.00 tidak mengirimkan laporan, dianggap tidak menyelesaikan kegiatan KKGS. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ini menjadi informasi yang harus diketahui Bapak Ibu peserta. Pembuatan laporan nanti isinya terkait tentang kegiatan proyek, kemudian pemahaman proyeknya seperti apa, produk Bapak Ibu dijelaskan secara detail nanti di laporan, kemudian juga laporan penjualannya. Langsung saja kita bahas tentang outline. Jadi laporan Bapak Ibu nanti apa sih isinya gitu kan. Yang pertama seperti laporan pada umumnya, ada cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, kemudian ada 4 bab untuk isi pokok laporannya. Yang pertama pendahuluan, kemudian proses pengerjaan proyeknya, di situ ada proses produksi, kemudian yang ketiga ada pemasaran dan penjualan, mulai dari pemasaran, kemudian promosi, kemudian dilakukan secara online ataupun offline, kemudian rekap penjualan juga di situ ada di bab 3, kemudian di bab 4 ada kesimpulan. Dan yang terakhir ada lampiran, berisi tentang dokumentasi atau informasi-informasi penting yang tidak dibahas di bab pokok atau isi pokok laporan. Kemudian ada link YouTube juga, link YouTube yang Bapak Ibu upload videonya, nanti linknya dilampirkan dalam laporan Bapak Ibu. Kemudian untuk aturan penulisannya, itu jenis hurufnya Times New Roman, supaya ini kan nantinya akan seperti dikatakan Pak Farid sebelumnya akan kita bukukan supaya nanti semuanya sudah sama aturannya. Hurufnya Times New Roman dengan ukuran 12, ukuran kertasnya A4 dengan marginnya 3343 untuk kanan atas bawah, kiri sama kanan seperti itu. Next Bu. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham lah untuk terkait tentang penulisan. Kemudian ini untuk aturan yang pertama adalah cover. Di situ kami buat contoh. Yang pertama adalah tulis judul produk Bapak Ibu. Mungkin itu ada contohnya kerupuk kulit
patin crispy seperti itu. Kemudian di barisan berikutnya tuliskan tentang kegiatan yang sedang kita ikuti, yaitu laporan akhir KKGSI tahun 2021 bidang perikanan, tema pengelolaan hasil perikanan. Kemudian berikutnya tambahkan logo peserta Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu dari SMK Cilamaya, masukkan juga di situ logo SMK Cilamaya, atau dari SMK Bapak Ibu peserta berasal. Seperti itu. Kemudian tuliskan anggota tim, paling atas adalah nama guru, dan diikuti 3 nama siswa jika memang melibatkan siswa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan nama SMK Bapak Ibu dan akun pembuatan. Next. Kemudian di situ berikutnya adalah kata pengantar. Seperti yang kita tahu pada umumnya, kata pengantar itu biasanya mengandung yang pertama, tuliskan kenapa laporan itu dibuat. Jadi memang mungkin biasanya dalam bahasa laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kegiatan KKGS, seperti itu contohnya. Jadi tuliskan kenapa sih laporan ini harus dibuat, harus disusun. Yang kedua adalah waktu penyusunan laporan atau waktu pelaksanaan kegiatannya dari awal sampai akhir. Kemudian disebutkan juga mungkin ucapan terima kasih Bapak Ibu untuk pihak-pihak yang terlibat untuk pembuatan, mulai dari kegiatan proyek sampai pembuatan laporannya. Kemudian yang terakhir adalah harapan dari penulisan laporan yang Bapak Ibu buat. Itu mungkin nanti konsep kata pengantar yang ada di laporan Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Kemudian ada daftar isi dan lampiran. Seperti kita tahu, kalau daftar isi itu urutan isi laporan yang kemudian diberi keterangan halaman. Kemudian ada daftar lampiran juga. Nanti ada daftar judul lampiran. Lampiran apa aja yang Bapak Ibu buat di belakang, nanti dibuat pada daftar lampiran dan diberikan keterangan halaman seperti itu. Kemudian next. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya yang pertama ada latar belakang, kenapa Bapak Ibu mengangkat produk itu, mungkin keunggulannya di situ, mungkin boleh juga peluang pasarnya, kenapa Bapak Ibu mengangkat produk itu, dituangkan di latar belakang. Kemudian bahas juga tentang judul laporannya, mungkin Bapak Ibu kenapa mengangkat lele crispy misalnya, supaya menarik minat masyarakat, minat konsumen, mungkin seperti itu. Bisa dibahas di pendahuluan juga. Kemudian nama kegiatan disebutkan, yaitu kegiatan KKGS. Kemudian tujuan dan manfaatnya apa, Bapak Ibu sebutkan juga di bab pendahuluan. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan juga disebutkan atau dijabarkan di pendahuluan. Jadi Bapak Ibu tinggal buat subbabnya pada bab 1 ini, bab pendahuluan. Kemudian next ada di bab 2, ini pelaksanaan proyeknya. Yang pertama nama, dan ini lebih detail dari bab 1. Mungkin di bab 1 tadi ada penjelasan proyeknya juga atau produknya secara umum, secara garis besar. Untuk di bab 2 ini adalah penjelasan secara rincinya. Jadi nama dan jenis produknya apa, mungkin dari mulai pemilihan bahan baku atau potensi atau peluang pasar produk yang dibuat. Kemudian value added produknya atau nilai tambah dari komoditas yang Bapak Ibu angkat, misalnya ikan lele atau ikan tuna, seperti itu Bapak Ibu sebutkan juga di situ kenapa mengambil komoditas itu. Kemudian proses produksinya tentu mulai dari awal, mulai dari pemilihan bahan baku sampai nanti packaging, seperti itu, bahkan nanti sampai pemasaran. Kemudian nilai ekonomi produk dan analisa usaha. Jadi mulai dari modal, jadi nanti kita akan menilai keuntungan Bapak Ibu di sini dari nilai analisa usaha Bapak Ibu. Jadi apakah modal Bapak Ibu kecil, kemudian keuntungannya besar atau kecil, kita akan nilai dari analisa usaha. Jadi analisa usaha ini juga masuk penilaian, bukan hanya dari rekap penjualannya saja. Kalau misalnya kita tidak menilai dari analisa usahanya, kita tidak bisa menilai berapa modal awal Bapak Ibu. Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu hasil penjualannya banyak, oh ternyata memang modal awalnya banyak juga, kan seperti itu. Jadi kita akan nilai juga dari analisa usahanya. Kalau misalnya ternyata di analisa usaha Bapak Ibu modalnya kecil tapi untungnya besar, itu akan jauh lebih baik penilaiannya. Seperti itu.
Jadi memang penting juga untuk memasukkan analisa usaha atau nilai ekonomi produk dari produk yang Bapak Ibu angkat di bab 2 atau di pelaksanaan proyek. Next, Bu. Kemudian ada bab 3 itu pemasaran. Pemasaran Bapak Ibu lakukan secara online ataupun offline, kemudian mulai dari promosi atau mungkin Bapak Ibu dimasukkan ke dalam e-commerce yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian mungkin juga Bapak Ibu di sekolah punya TEVA, mungkin teaching factory-nya boleh dipasarkan melalui apapun, diberi kebebasan kepada peserta. Pemasaran itu dijelaskan bagaimana melakukan pemasaran secara online atau offline. Jadi Bapak Ibu jelaskan pemasarannya seperti apa yang Bapak Ibu lakukan, misalnya membuat flyer, misalnya dengan mengirimkan, membuat status misalnya di Facebook, Instagram, atau di WhatsApp seperti itu. Bapak Ibu jelaskan di bab pemasaran. Karena ini juga menjadi penilaian seperti itu. Kemudian penjualan dijelaskan juga bagaimana proses penjualannya, apakah secara langsung ataukah dengan cara pemaketan atau COD seperti itu, Bapak Ibu jelaskan juga di pemasaran. Ini kan akan menunjukkan juga seberapa besar ranah pemasaran Bapak Ibu, apakah secara nasional atau lingkup provinsi saja, mungkin kabupaten atau lingkup desa saja. Itu juga akan menjadi satu penilaian di bab pemasaran seperti itu. Kemudian untuk modal awal ini nanti mungkin bisa dimasukkan di yang tadi sebelumnya Bapak Ibu di analisa usaha atau di nilai ekonomi produk. Itu akan kita nilai analisa usaha Bapak Ibu peserta yang produk yang dibuat. Lanjut, Bu. Kemudian bab 4 kesimpulan, yaitu menuangkan kesimpulan sesuai kegiatan KKGS 2021 ini. Kesimpulannya didasarkan proses kegiatan pembelajaran online, pembuatan produk, dan penjualan sesuai dengan produk yang Bapak Ibu buat. Kemudian lampiran, di situ ada data penting yang belum dimasukkan pada bab pokok isi laporan, kemudian ada daftar link YouTube, kemudian ada dokumentasi atau foto-foto kegiatan selama kegiatan KKGS tahun 2021 ini, khususnya tema pengolahan hasil perikanan. Next. Baiklah, untuk ini mekanisme pengiriman tugas akhirnya. Peserta diharapkan mengirimkan laporan telah dibuat sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan tadi, aturan penulisannya. Kemudian nanti akan dikirimkan melalui email. Di situ sudah tertera emailnya pada tanggal maksimal 7 November pada pukul 24.00. Kemudian format laporannya dalam bentuk PDF supaya untuk menghindari kerapihan dari laporan nanti. Jadi memang wajib dalam bentuk PDF. Kemudian pastikan Bapak Ibu mengirimkan tugas itu untuk dapat dinilai dan mendapat syarat untuk mendapat sertifikat atau sebagai keberhasilan dari kegiatan KKGS tahun 2021 ini. Next. Nah, inilah penilaian dan penghargaan. Next. Di sini unsur penilaian sempat sudah dibahas sekilas di pertemuan awal. Di sini unsur penilaian ada 5 unsur. Yang pertama ada 25% ada dari video project sesuai dengan KKSI. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hanya mengirimkan tugas, laporan, tapi tidak membuat project, Bapak Ibu akan kehilangan sebanyak 25%. Jadi memang tugas akhir yang dibebankan kepada peserta adalah video dan laporan. Jadi nanti video akan dibuatkan indikator penilaian tersendiri nanti sebanyak 25% untuk video. Sudah dijelaskan secara rinci juga oleh Pak Karik di sebelumnya. Kemudian 20% dari laporan tugas akhir, apakah sesuai aturan penulisan, kemudian isi-isi subbabnya apakah sudah sesuai yang ditentukan oleh panitia. Di situ akan masuk presentase 20% dari laporan akhir tugas akhirnya. Kemudian berikutnya ada 20% dari jumlah income. Jumlah income. Jadi Bapak Ibu
jumlah income ini tentunya didukung oleh record penjualan Bapak Ibu yang dibuktikan dengan nota-nota penjualan. Jadi Bapak Ibu kan sudah boleh mulai melakukan pemasaran mulai dari kegiatan awal kita kemarin pembelajaran daring 9 Agustus sampai Bapak Ibu melakukan penulisan laporan seperti itu. Jadi untuk 25% sendiri ini untuk income penjualan dibuktikan dengan nota-nota penjualan Bapak Ibu seperti itu. Karena itu nanti juga akan masuk penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah 20% dari presentase, promosi, dan proses penjualan. Jadi di sini juga masuk karena kita kemarin sudah membahas tentang e-commerce juga, tentang bagaimana penjualan, bagaimana pemasaran. Jadi di sini kita akan melihat seberapa besar Bapak Ibu menggunakan media sebagai promosi penjualan produk Bapak Ibu. Makanya nanti tadi di bab 3, di bab pemasaran, Bapak Ibu menjelaskan seperti apa proses pemasarannya, seperti apa proses promosinya. Karena itu masuk penilaian tersendiri sebanyak 20%. Kemudian yang terakhir adalah 10% itu dari kegiatan kehadiran kegiatan pembelajaran daring Bapak Ibu yang akan dibuktikan nanti pada absensi daring yang dikirimkan kepada peserta. Jadi kami akan menilai sesuai dengan record data absensi atau presensi yang ada di Google Formulir seperti itu. Jadi itu ada 5 penilaian. Yang pertama video, kemudian laporan tugas akhir, kemudian jumlah income atau jumlah penjualan yang dibuktikan dengan nota penjualan, kemudian promosi 20% dan 10% adalah kehadiran. Next. Nah, ini untuk penghargaan untuk tugas akhir terbaik. Seperti yang disebutkan oleh Pak Farid sebelumnya tadi, ada angin segar untuk Bapak Ibu peserta semuanya. Yang sebelumnya kita hanya diminta untuk memberikan reward kepada 3 peserta terbaik, tapi sekarang ditambah menjadi 6 peserta. Yang pertama, tugas akhir terbaik mendapat reward sebanyak uang untuk pengembangan 3 juta rupiah plus sertifikat. Kemudian yang kedua itu 2.500.000 plus sertifikat. Kemudian yang terbaik ketiga ada 2 juta per plus sertifikat. Kemudian ada tugas terbaik harapan 1.750.000 plus sertifikat tentunya. Kemudian tugas terbaik harapan 2 1.500.000 dan tugas terbaik harapan 3 1.250.000. Ini menjadi penyemangat, menjadi support system lah. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya menjadi lebih semangat lagi, selain jumlah juara yang ditambah dan juga nominal tiap-tiap juaranya juga ditambah. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat Bapak Ibu untuk ayo kita mulai dan selesaikan kegiatan KKGSI ini dengan baik supaya menjadi bagian yang terbaik di KKGSI tahun 2021 ini. Baiklah, untuk pusat informasinya Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan kami tim pengampu. Nanti untuk alamat pengiriman tugas akhir mungkin nanti akan kita komunikasikan lagi kemudian. Untuk apapun jika ada yang ingin ditanyakan kita bisa berdiskusi di grup ataupun boleh chat pribadi kepada nomor-nomor tim pengampu di SMK Negeri Batu untuk KKGSI tema pengolahan sumber daya. Mungkin itu penjelasan dari kami terkait tentang aturan penugasan KKGSI tahun 2021 untuk tema pengolahan hasil perikanan. Untuk berikutnya, sepertinya sudah banyak yang raise hand. Sepertinya sudah banyak pertanyaan. Mungkin langsung saja Bapak Ibu boleh. Ini kita di kolom chat atau langsung? Langsung aja. Langsung aja. Oke. Bu Dian. Sepertinya sudah banyak yang raise hand. Kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Ibu Diah Suryandari. Oh, Ibu Dian. Saya, Bu. Ibu Dian Andriani dulu, mohon maaf. Silahkan, Ya. Dian.
Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Ini terkait sama bahan baku tadi, karena kan saya punya gambaran untuk membuat produk yang terbuat dari bahan samping atau hasil samping dari produk perikanan, jadi bukan dari ikannya itu sendiri. Nah, kalau gitu diperbolehkan atau tidak ya Bu ya? Misalnya kayak kemarin kan di sekolah kami kan ada dari tulang ikan gitu. Nah, ini kalau misalnya dari memang produk hasil samping itu bagaimana Bu? Boleh atau tidak? Baiklah Ibu Budian, mungkin akan saya coba jawab. Untuk bahan baku samping ya Bu, bahan utamanya. Tidak apa-apa Bu, selama itu memang dari produk perikanan tidak masalah. Kalau misalnya Ibu contohnya membuat dari tulang apa Bu? Kemarin dari tulang ikan, jadi tulang ikan lele lah bisa gitu. Jadi produk sampingnya itu. Boleh. Bisa ya. Atau mungkin misalnya Ibu boleh juga Bapak Ibu peserta membuat beberapa produk dari satu komoditas. Tapi misalnya dari ikan lele nih, lelenya dagingnya dibuat pempek atau bakso misalnya mungkin. Kemudian kulitnya dibuat keripik, dijual juga bisa. Kemudian tulangnya dibuat tepung sebagai bahan baku produk juga bisa. Jadi memang itu harapan kami bisa memanfaatkan semua dari komoditas yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Seperti itu Ibu Dian. Nah ya, siap Bu. Untuk ini, untuk mingguannya, progres mingguan, apakah kita perlu membuat laporan mingguan atau bagaimana Bu? Tidak perlu Bu, nanti kita untuk penugasan terbimbingan nanti mungkin kita akan lakukan Zoom meeting seperti yang dijelaskan Pak pada sebelumnya, nanti 1 sampai 2 kali selama penugasan proyek penugasan itu nanti kita akan lihat progres Bapak Ibu secara sharing aja. Jadi nggak perlu buat progres mingguan. Yang jelas nanti pada deadline-nya pembuatan laporan dan video Bapak Ibu sudah menyelesaikan pada tanggal atau tenggat waktu yang telah ditentukan panitia. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Ya, siap. Berikutnya ada Ibu Diah Suryandari. Silakan Ibu Diah menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bu yang saya tanyakan. Saya sudah mulai mencoba untuk membuat produksi atau memenuhilah sistem pelaporan ini dengan menggunakan bahan perikanan dari laut, Bu. Tapi kemarin saya sudah coba 2, yaitu berbahan ikan cakalan, karena kami di Jember ini memang banyak sekali hasil tangkapan ikan cakalan itu dan harganya relatif murah, dan cumi. Dan saya buat olahan ada 1 produk gitu ya. Nah itu saya sudah mulai launching, mulai ini dan alhamdulillah dapat tangkapan baik. Sudah ada beberapa terjual juga begitu. Yang saya tanyakan Bu, apakah boleh 2 produk itu misalnya 1 berbahan cakalan dan 1 berbahan ikan itu dalam 1 proses pembuatan ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengiriman tugas dalam bentuk tadi PDF, kemudian video adalah link-link. Yang tadi sudah dijelaskan dengan Pak Farid, bahwa videonya kan saya mulai dari proses trial and error, kemudian proses yang sebenarnya sampai dengan proses yang, nah kan kita buatnya itu tidak langsung banyak Bu, tapi berstep by step atau tahap dari tahap gitu. Udah saya lakukan, ini tahap yang kedua itu. Nah seperti itu, tadi durasinya kan 8 menit tadi kata. Itu nanti misalnya 8 menit itu, misalnya saya proses mulai dari trial dan sampai tahap pertama, kemudian yang cukup besar. Karena kayaknya respon masyarakat udah banyak yang pesen nih, ada banyak ini cukup besar, kemudian itu per 8 menitan nanti dalam bentuk link-link yang YouTube video yang yang tidak 1 video tapi bersekat-sekat itu dengan jangka waktu 88 itu banyak link nanti mungkin Bu, atau bagaimana itu saya kurang paham tadi yang Pak Farid jelaskan itu. Kemudian untuk pengiriman video apa lewat juga di link atau nanti bisa lewat WA atau apa, atau bagaimana saya juga kurang paham ini tentang proses pengiriman tugas-tugas akhir nanti. Mungkin seperti itu. Yang terakhir Bu, 3 yang terakhir, jika kita menang nih GR nih, tapi nggak apa-apa kita semangat dulu karena otak kita kalau kita punya pikiran bagus nanti mungkin akan terwujud gitu ya. Kalau kita ini menang misalnya Bu, apakah kita diundang untuk ke Metro atau mungkin ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis ini atau bagaimana? Dan nanti biaya segala macam ditanggung siapa? Karena mohon maaf sekolah kami sekolah kurang
dari segi pembiayaan kurang nih Bu, gitu. Mohon maaf ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya maksud Bu. Baik, saya menjawab satu persatu Ibu ya. Pertama tentang produk yang dibuat dari ikan cakalang atau dari ikan apa aja, itu silakan Bu, Ibu satu tim membuat beberapa produk, silakan selama itu bisa dipasarkan. Artinya satu produk yang A lakunya misalkan sampai 200.000, yang produk yang B 300.000, nanti kumulatif tidak apa-apa, silakan. Selama itu yang melaksanakan tetap timnya Ibu. Itu ya Bu ya, itu pertama. Yang kedua, semangat selalu adalah pembuatan durasi tadi video itu disegmentasi Bu, semakin banyak link tidak apa-apa. Misalkan tadi Ibu melaksanakan pembuatan produk A dari bahan cakalang gagal, tapi sudah divideokan, itu jangan dibuang Bu, silahkan aja, nanti ada keterangan bahwa itu adalah gagal. Upload linknya saja di laporan Ibu, nanti di lampiran selain mencantumkan foto-foto Ibu kegiatan selama proses pelaksanaan pembuatan produk, di halaman belakangnya ada daftar foto, misalkan album fotonya nggak apa-apa. Sebelumnya ada daftar link, mau sampai 50 link nggak apa-apa Bu, silahkan dikirimkan. Artinya informasi yang Ibu anggap penting dan kami penilai harus tahu, silahkan cantumkan sana. Kami tidak akan membatasi harus cukup 10 link saja, tidak. Silahkan yang kira-kira dianggap. Nanti langsung lihat, oh ini hanya informatif, tapi tidak jadi bahan penilaian. Kami lewati, tapi akan kami tonton semua insya Allah selama memungkinkan waktu seminggu untuk pengiriman penilaian, akan kami tonton semua insya Allah Bu. Silakan. Yang terakhir, optimisme harus Bu, semua peserta baik di KKGS maupun dalam hidup itu nilai optimisme harus muncul. Saya menghargai pertanyaan Ibu karena memang di tahun 2019 juara camp kreatif itu memang diundang di kegiatan pameran nasional di Kemendikbud. Semua biaya kami kirim dari kementerian untuk tiket PP, untuk penginapan, semua sudah ditanggung kementerian. Walau alam di tahun ini dengan kondisi pandemi seperti ini, karena tahun 2020 juga untuk juara juga tidak ada kegiatan nasionalnya, hanya seremonial penyerahan oleh pejabat kementerian, tetapi karena tidak ada kegiatan luringnya tidak diundang, hanya langsung dinyatakan juara dan dikirim melalui nilai juara tadi, nilai rupiahnya dikirim ditransfer ke peserta yang juara. Tapi harapan saya tahun ini, karena juga ada bantuan produk kreatif dan kewirausahaan ya yang berbentuk pameran itu, harapan saya sih kemarin diselenggarakan kembali di gedung C Kemendikbud, itu di lantai 3 bisa diselenggarakan kembali pameran nasional dan mengundang para juara camp kreatif di semua tema baik yang kayak KGS maupun KKS. Itu Bu ya, semangat, mudah-mudahan ada kesempatan kita diundang ke kementerian. Terima kasih. Amin Bapak. Terima kasih Silakan Bapak. yang lain. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya ada Bapak Samsul Bashari. Samsul Bashari. Silakan kepada Bapak Samsul untuk menyalakan mikrofonnya. Atau lanjut kepada Pak Didin dari SMK Pandeglang. Silakan Pak Didin untuk menyalakan speakernya. Belum ada respon juga. Berikutnya Pak Eko. Oh ya, Pak Didin. Silakan Pak. Pak Didin. Itu tadi kan saya baca temanya harus ikan ini air tawar sama payung. Kalau ikan laut bisa Bu. Karena kan daerah pantai di saya nih. Kebanyakannya di situ potensi dari ikan laut. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya, siap. Mungkin langsung Bisa saya bantu. ini kan ikan laut maksudnya kan itu. Oh, iya, Tadi siap, ikan siap, payung Pak. sama ikan. Ya. Mungkin saya bantu Bisa, ikan. jawab. Ya, untuk sesuai tema kita pengolahan perikanan tadi juga sebenarnya sudah sempat dijelaskan sebelumnya Pak. Kita boleh mengangkat
komoditas apapun untuk di bidang perikanan. Boleh dari air tawar, payau, ataupun laut. Seperti itu, Pak. Boleh. Jadi Bapak bisa mengangkat produk dengan berbahan baku ikan yang berasal dari hasil laut. Boleh. Ikan tuna ataupun bahkan rumput laut juga boleh. Bisa seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Didin. Ya, saya baca tadi cuma payau sama air tawar aja lihat. Bisa, Pak. Bisa. Boleh air tawar, air payau, dan air laut. Air laut juga ya, makasih. Iya, betul. Mungkin itu Pak Didin. Selanjutnya ada dari Ibu Lia. Silakan Ibu Lia untuk menyalakan mikrofonnya. Ibu Lia sepertinya belum respon. Kemudian Pak Eko, silakan Pak. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi Bu Pak Lydia. Eko. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Tadi sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya, detail sekali disampaikan oleh Pak Farid dan Bu Widya ya tentang kriteria penilaian Bapak. Cuman yang ingin saya konfirmasikan satu saja Pak, itu tentang produk ya Pak ya. Tentang produk kemarin kalau nggak salah saya tadi ada porsi untuk penilaiannya itu kan 25% dilihat dari income begitu ya Pak ya. Ya. Jadi apakah nanti yang memang dititik beratkan di pendapatan saja, karena kan sebenarnya kita sudah ada beberapa produk yang akan kita angkat begitu ya, akan kita sampaikan nanti. Misalnya ada produk yang biasa-biasa saja Pak, misalnya bakso begitu ya, tapi di situ marginnya besar, kemudian income-nya juga lumayan, itu otomatis saya akan memilih ini gitu ya. Kalau memang itu nanti yang didasarkan 25% dari income-nya Bapak. Apakah tidak termasuk di misalnya inovasinya gitu Pak? Misalnya kita mengambil pengolahan minyak ikan itu kan pakai teknologi yang cukup bagus begitu, cukup tinggi gitu. Apakah ini tidak masuk dalam kriteria nanti Pak? Apakah hanya sekedar income-nya saja? Kemudian misalnya produk-produk yang mualatan lokal begitu kan, misalnya dari Bandeng dan Patin misalnya. Kalau misalnya muatan lokalnya bagus Bandeng, saya akan angkat Bandeng nilainya begitu Pak. Jadi apakah saya ulang lagi, apakah hanya di income saja? Apakah biasanya kan nanti ada teknologinya, misalnya kita membuat albumin itu kan cakep sekali gitu ya Pak, kita nilainya tinggi, tapi kalau nanti yang dilihat, tapi kalau dijual nggak laku Pak, belum laku lah istilahnya begitu ya. Apakah nanti akan sebaiknya kita memang ngambil income-nya saja, atau mungkin mengambil di teknologi prosesnya atau keberdayaan memanfaatkan lokalnya begitu Pak Farid. Mohon pencerahannya. Tapi kalau misalnya nanti yang dititik beratkan di income, mungkin kami akan cenderung mengambil produk yang biasa-biasa saja tetapi mempunyai margin yang bagus dan pemasaran yang bagus. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama Pak Eko. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Pak Eko begini, untuk penilaian memang di 25% itu adalah income. Jadi nilai 100 ini dibagi-bagi, ada yang dari laporannya, misalkan nilai laporannya 100, berarti di peserta ini sudah mengantongi 20% nilai gitu. Yeah. Terus untuk videonya sesuai, jadi kalau semua video sesuai, masing-masing peserta sudah mengantongi nilai 25. Laporannya tugas akhirnya bagus, sudah mengantongi 20%, berarti akan 20 kan dari 100. Nanti tinggal akan membedakan peserta itu adalah di income penjualan. Yang kedua di proses promosi, gitu ya. Lomba KKSI, KKGS ini berkaitan erat dengan kegiatan SPW, artinya kegiatan yang mengajak bagaimana para peserta untuk mampu mempublikasikan, menjual produk yang dihasilkan SMK. Ya, itu.
Sedangkan untuk produk kreatif, produk inovatif itu lombanya ada di lomba kreatif dan lomba inovatif. Jadi ini temanya berbeda Pak Eko ya. Jadi harapan kami tetap adalah hasil penjualan. Semua penjualan itu akan menjadi nilai. Nanti kan 20% dari hasil penjualan itu berapa? Nah, masing-masing peserta kan berbeda-beda. Ada yang dapat 500, 1 juta, 2 juta kan gitu. Kalau di Cimahi jual somai mencapai 15 juta katanya. Tim SMK 9 itu menjual somai aja, somai anak multimedia menjual somai hasil perikanan, somai ikan bisa mencapai 15 juta dalam 1 bulan. Tapi saya caranya nggak tahu seperti apa. Tapi itu masuk pada rekor di Xiameo, tercatat betul itu anak SMK 9 Cimahi Bandung bisa menjual somai sampai itu dalam 1 bulan. Dan hasil penjualannya mereka detail. Mereka menggunakan aplikasi, kenal sekian, jam sekian terjual sekian ribu gitu ya. Itu menjadi catatan bagaimana SMK lain, terutama kita orang perikanan mampu memasar perikanan. Jadi Pak Eko untuk KKGS ini tetap jumlah income kita mengabaikan produknya apa, kita mengabaikan. Yang pasti bakunya berbahan baku ikan dan mampu dijual dengan baik oleh peserta ke konsumen begitu. Insya Allah nanti untuk ke depannya mungkin atau di Pak Eko tahu lah ya di provinsi ada lomba inovasi. Ya. Terima kasih Pak Eko. Ya, jadi kita memilih yang produk yang inovasinya biasa-biasa saja, tetapi margin dan profit marginnya yang besar, income-nya yang besar gitu ya Pak ya. Inovasi itu kan diciptakan untuk mendukung. Iya Pak. Kan gitu ya. Jadi kalau terkadang nggak laku kan otomatis kan kita akan memilihnya bukan yang lakunya tinggi kan gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Intinya Siap bagaimana itu dipasarkan. Terima kasih Pak Eko. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Kemudian langsung kepada Ibu Lia tadi ya. Ibu Lia sudah nyalakan mikrofonnya. Silakan kepada Ibu Lia. Iya dikit Bu Lia. Ibu Lia dikit. Iya kali distrik. Oh iya betul Ibu Lia. Suaranya putus-putus. Iya, ini saya mau tanyakan, kita kan ini yang saya tanyakan ini mohon maaf Ibu Lia, suaranya sepertinya agak ada putus-putus, bisa diulangi? Ya Bu, ini yang saya tanyakan dikit aja, kan KKGS cukup banyak jamnya nih. Saya lihat belum ada surat undangan yang mohon maaf Ibu Lia dari KKGS secara spesifik dari KKGS saya kita lagi KKB gitu. Mohon maaf Ibu Lia, sepertinya koneksinya kurang stabil. Halo Bu. Iya sepertinya kurang stabil koneksinya. Boleh ditulis di kolom chat saja Bu. Nanti kita akan coba bacakan pertanyaan. Iya. Iya. Baiklah lanjut kepada Bapak Rudalis. Silahkan Pak Rudalis Triwidodo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah batas akhir pengumpulan laporan itu bulan November tanggalnya berapa ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jumlah laporan itu apakah dibatasi hanya 1 laporan atau bisa mengirim beberapa laporan? Katakanlah untuk bulan September saya laporan, terus Oktober laporan lagi, November laporan lagi, atau cukup 1 saja untuk keseluruhan bulan. Lalu kemudian tadi pertanyaan yang kedua itu ini tentang laporan penjualan. Tadi disebutkan oleh Pak Harid itu mulai awal Agustus. Padahal penugasan ini baru tanggal sekarang, tanggal 9. Nah, tanggal 9 September. Apakah
untuk laporan penjualan tuh bisa dimulai bulan September, bukan dari bulan Agustus. Karena kebetulan untuk yang bulan Agustus itu masih belum terbukukan. Karena kami kan pertama try and error dulu, itu kemarin tidak diperhitungkan mengenai dananya gitu. Lalu kemudian untuk produk, apakah boleh berbahan rumput laut? Karena tadi disebutkan hanya ikan tawar, payau, dan ikan laut. Berikut juga entah itu kulit, daging, ataupun tulangnya. Nah, apakah boleh menggunakan rumput laut? Nah, lalu kemudian melanjutkan pertanyaan dari Pak Eko tadi mengenai inovasi gitu ya, tapi sudah terjawab barusan bahwa yang dititik beratkan adalah jumlah penjualan. Jadinya walaupun inovasinya tidak terlalu rumit, tetapi yang penting nilai penjualannya bisa lebih tinggi gitu ya. Ya mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Rodalis, terima kasih. Saya mencoba menjawab juga beberapa yang Japri. Bapak Ibu sekalian, di awal di pertengahan Agustus itu kan kita baru mulai pembelajaran. Tetapi jika ada yang sudah melaksanakan di situ, mau dilaporkan silakan. Sah-sah saja. Kenapa? Karena KKGS sudah berlangsung. Bagaimana Pak? Kami baru mulai sekarang, ya silahkan, tidak apa-apa. Jadi tidak usah diambil berat, atau mau mulai dari sekarang, yang kemarin nggak dihitung, ya silahkan. Artinya kami memberikan rentang dari Agustus sampai ke November tanggal 7, itu untuk proses e-commerce. Jadi kalau ada beberapa kawan-kawan yang sudah setahun, 2 tahun ini berbisnis, ya kami mohon untuk men-skip yang Agustus, September, Oktober, November itu khusus untuk KKGS. Jadi tidak melakukan dari Januari 2021 atau dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita biar ada keadilannya. Pak, kalau saya baru mulai September nggak dari Agustus, ya berarti kan Bapak memang baru mulai September. Sedangkan kita mulai KKGS di Agustus. Silahkan, tidak apa-apa Pak. Kalaupun Bapak mau mencantumkan mulai September, boleh saja. Jumlah laporan kami tahu Bapak Ibu sangat sibuk, banyak kegiatan, ada yang mulai tetap buka segala macam. Kami tidak meminta laporan bulanan, laporan mingguan. Untuk silahkan itu di Bapak Ibu membuat pasti laporan perkembangannya. Bapak Ibu pasti punya catatan, tapi dilaporkan saja kami itu dalam satu laporan akhir nanti. Bagaimana perkembangan secara mingguannya seperti apa, bulanan seperti apa, grafiknya. Silahkan nanti di akhir saja, ketika di November, misalkan di closing oleh Bapak Ibu, perkembangannya, grafiknya, di closing, terus dibuat satu laporan, tidak ke kami. Jadi kami tidak meminta atau membebani Bapak Ibu dengan laporan mingguan, progresnya seperti apa, tidak. Hanya insya Allah nanti di bulan Oktober, kita akan satu pertemuan untuk mungkin bertanya bagaimana Pak Rodalis perkembangannya, bisa lihat kami, bisa dilihat oleh kami, atau oleh kawan-kawan grafik perkembangannya seperti apa gitu ya Pak Rodalis ya. Jadi kita akan menjadi lebih simpel saja. Yang terakhir, diperbolehkan Bapak. Tadi saya sudah menjelaskan mau membuat rumput laut jadi sabun, silahkan, sah-sah saja. Yang penting dunia ikan lah istilahnya. Dunia ikan. Kalau selama ini kita membahas perikanan dua air tawar, air payau, air laut, hanya ikannya. Sedangkan produk-produk lain, kerang-kerangan itu juga silahkan, tidak masalah, boleh. Tidak harus jadi makanan, Pak Rodalis, menjadi sabun, menjadi kosmetik, tidak apa-apa. Yang menggelitik lagi, satu lagi inovasi. Bapak Ibu, kita juga harus tahu, inovasi itu kan diciptakan untuk menunjang apa yang kita harapkan. Kalau produk kita nggak laku dengan bentuk pisang utuh, bisa kalau untuk pisang, kita jadikan molen, inovasinya lebih laku, itu bagus. Jadi kalau inovasi Bapak itu dibuat dan menjadi lebih laku, yang kami nilai bukan inovasinya aja Pak, kelakuannya, keterserapan produk Bapak oleh pasar, kebermanfaatannya. Tapi kalau inovasi bagus menurut si pembuat, tetapi produk nggak laku, ya jangan berinovasi kan. Jadi inovasi itu untuk mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua,
KKGS ini muncul setelah SPW itu mulai diterapkan. Jadi bagaimana kita diajak oleh pihak kementerian melakukan proses penjualan. Serumit apapun, sekompleks apapun, pasti akan memiliki dampak ke harga. Artinya akan menjadi lebih tinggi. Dan itu kalau diterima baik oleh masyarakat, mau dibeli, alhamdulillah artinya inovasi kita bagus dan disukai. Tetapi apalah artinya sebuah produk, misalnya kalau Pak Gatot bilang, kita membuat produk, membuat satu bentuk barang, tetapi tidak dilirik orang, tidak mau dibeli orang, tidak memiliki manfaat, itu juga kurang baik ya. Tidak menjadi satu hal yang mengunggulkan. Jadi ya sekali lagi kami bukan fokus atau tidak peduli dengan inovasi. Silahkan Bapak Ibu berinovasi baik dalam produknya, baik dalam kemasannya. Yang ujung-ujungnya inovasi yang diterapkan adalah laku produk yang Bapak Ibu buat. Itu mungkin Pak Nulis ya. Terima kasih. Jadi laporan nanti aja satu kali. Yang kedua untuk produk berbahan baku rumput laut kami sangat welcome. Silahkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana penjualan dari September sampai Agustus. Silahkan tentangnya dari Agustus sampai dengan November 2021. Terima kasih Pak Nulis. Iya Pak, terima kasih. Jadi tolong dikasih flyer atau penegasan itu tanggal akhir pengiriman laporan. Ya, itu tanggalnya aja November tanggal berapa. Lalu kemudian untuk video itu video YouTube seandainya saya hanya mengirimkan satu yang saya kira itu yang terbaik gitu tidak masalah ya Pak ya. Tidak masalah Bapak. Tidak masalah Pak. Karena saya juga kalau misalnya kemudian satu orang ngirim 50 link, nanti yang ada yang ikut ada 100 kan berarti sudah hampir 50.000 link yang Iya. Terima kasih. Jadi istilahnya untuk video memang saya meminta apa yang menjadi unsur penilaian kami yang penting. Tapi karena prosesnya panjang Bapak, membuat produk itu kan tidak cukup 10 menit, 20 menit, misalkan hanya sampai 1 jam. Nah, saya mengajak untuk tidak membuat 1 jam full gitu ya. Disegmentasi Bapak, disegmentasi. Tapi kalau buat saya mau tetap 1 jam dikirimkan, silahkan. Selama nanti biasanya kan ada kendala ketika kita mengirimkan file dengan byte yang sangat tinggi, email aja menolak kan itu. Email aja nggak mau karena melebihi misalkan melebihi 200 megabyte misalkan. Email aja nggak mau ngirim gitu. Jadi segmentasi itulah untuk membuat byte-nya menjadi lebih kecil. Ya, terima kasih Pak Nulis. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Sudah cukup jelas. Playernya Mbak, player tadi kan sudah dibahas tanggal 7 itu akhir, bahkan rumput laut atau produk akhir juga nanti boleh. Mungkin akan Sudah. kita buat ya mekanisme untuk tugas akhirnya secara ringkas supaya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua. Nanti akan kita coba untuk kirimkan. Baiklah, untuk berikutnya kepada Samsu Bahari, Pak atau Ibu ini? Ibu ya, mohon untuk menyalakan mikrofonnya Bu. Ya, perkenalkan saya Martini Dwi Pratiwi dari SMK. Mohon maaf. Mungkin kepada Ibu Samsu dulu. Iya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi ingin bertanya untuk produk yang kita jual itu apa harus tersertifikasi misalnya untuk UMKM ke PIRT atau tidak? Jadi atau hanya kita jual tanpa ada sertifikasi misalnya tanpa PIRT atau harus ada PIRT atau terdaftar di dinas misalnya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin saya akan membantu jawab pertanyaannya. Untuk terkait dengan legalitas, mungkin kalau memang sebelumnya Ibu dari SMK Gelagah sudah punya produk yang kontinu dan sudah punya PIRT,
boleh Bu, boleh sekali, memang jauh lebih bagus sebetulnya. Tapi memang kalau misalnya produknya inovasi baru, baru mau diangkat pada kegiatan KKGS ini dan belum memiliki PIRT, tidak apa-apa juga. Jadi memang kita tidak, karena kalau misalnya kita harus mewajibkan memiliki PIRT ataupun legalitas yang seperti itu, tidak akan cukup waktunya untuk mengurus izinnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tidak dibebankan untuk memiliki PIRT atau legalitas seperti itu. Jika memang sudah berhasil membuat produknya, coba untuk dipasarkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dari sebelumnya sudah memiliki produk kontinu di sekolahnya dan akan diangkat sebagai produk pada laporan KKGS, maka dicantumkan juga PIRT-nya. Seperti itu mungkin Ibu. Ya, tambahan. Baik, tambahan Ibu. Pada akhirnya nanti kalau kita mau memiliki pasar yang lebih luas, kita harus sampai ke situ. Harus sampai ke label halal, MUI, memiliki nilai izin usaha, memiliki sertifikat UMKM misalkan. Tetapi untuk TTS ini kita mencoba memulai dulu, silahkan, kita belum sampai penilaiannya, belum sampai ke situ. Kita memproduksi dulu apa yang bisa kita produk saat ini. Kita mulai dari yang paling mudah, buat dulu, jual dulu, untuk pasar-pasar kita dulu ya, di sekolah, kawan-kawan, tangga, online juga, tapi belum masuk ke yang sifatnya multi level sehingga membutuhkan izin usaha segala macam. Intinya kita memulai dulu, silahkan, syukur-syukur tadi kalau sudah punya ya itu dicantumkan. Kalau belum, kita mulai dulu. Harapan kami, apa yang menjadi harapan bersama, keberlanjutan dari kegiatan ini adalah sampai ke situ. Nanti mudah-mudahan kalau ada bantuan dari pemerintah untuk membuat komunitas bersama SMK perikanan, dan kita buat bareng-bareng sampai ke ekspor, ya insya Allah gitu, bareng-bareng. Pada prinsipnya adalah kita mulai dulu Ibu, kalaupun belum ada, tetap aja berjualan. Saya yakin ikan kita halal, proses kita halal, bumbu kita halal, dan bisa dipasarkan oleh kita ke halayak ramai gitu. Itu Bu jawaban sementara. Assalamualaikum. Baiklah, untuk berikutnya kepada Ibu Martini, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah cut off. Dipersilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martini, berasal dari Cianjur, dari SMKN 1 Bojong Picu. Saya ingin bertanya mengenai laporan atau tugas akhirnya. Kami ini berencana mengeluarkan dua produk. Nah, dalam dua produk itu terdapat dalam satu bahan. Jadi untuk dua produk itu apakah dikerjakan dalam dua laporan atau dalam satu laporan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk pembuatan video, pembuatan videonya dari pembuatan produk hingga hasil produk atau hanya pembuatan produk saja? Sekian. Ya, itu saja Bu. Mungkin akan saya coba langsung bantu jawab untuk pertanyaan pertama terkait dengan produk yang Ibu buat dengan berapa laporan yang harus dibuat. Tadi kan Ibu menyebutkan dari satu bahan pokok utama tapi membuat dua produk. Itu hanya dibuat dalam satu laporan saja Bu. Nanti Ibu jelaskan produk apa saja yang Ibu buat di laporan itu. Jadi Ibu tidak perlu membuat dua laporan pada dua produk itu. Seperti itu. Jadi hanya cukup membuat satu laporan saja terkait tentang produk apa saja yang Ibu buat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan video tadi, secara lengkap video itu dibuat mulai dari pemilihan bahan baku, proses pembuatan atau proses produksi sampai finishing, sampai packaging. Bahkan di situ juga dimasukkan proses promosi dan penjualannya. Mungkin Bapak Ibu seperti apa Ibu menjual offline mungkin atau promosi online seperti apa itu juga dimasukkan dalam video. Jika misalnya tidak cukup dalam waktu 8 menit, mohon maaf Bapak Ibu boleh membuat 2 video yang diupload di YouTube nanti seperti itu. Jadi dibuat segmentasi tidak full misalnya 30 menit atau 1 jam, tapi dibuat segmentasi per 8 menit seperti itu untuk videonya.
Mungkin seperti itu Bu Martini. Apakah bisa diterima atau dipahami atau ada pertanyaan tambahan? Oh ya, sekian. Terima kasih. Siap. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Diskusi sudah kita laksanakan, materi juga sudah kita paparkan. Untuk ini mungkin Bapak. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan lainnya, Insya Allah pasti kami akan respon nanti di grup. Berhubung hari ini juga kami ada sosialisasi kegiatan lain di jam 10, maka sesi hari ini kami anggap cukup. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa membantu, mempermudah, memperingan dalam proses pembuatan tugas. Semangat, insya Allah kami akan selalu membantu. Ketika ada pertanyaan akan kita sharing sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dalam melaksanakan proyek akhirnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian kita selama 10 pertemuan terakhir. Sukses selalu kita semua. Hari ini mungkin kami yang menjadi pengampu. Harapan kami tahun besok 2022 Bapak Ibu lah yang akan menjadi pengampu. Kita bergantian supaya apa yang menjadi harapan pemerataan kompetensi bisa diterima oleh kita semua. Ada tambahan Ibu Dia? Jika sudah, kami berdua ditambah Ibu Khadijah undur diri. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita bersama akan terrealisasi positif, terus sehat dan aktif dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak.